Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 14 Safar 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kajian membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tema kupas tuntas ruqyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema yaitu kupas tuntas ruqyah. Kalau kita lihat di dalam literatur agama Islam, maka manakah bagian dari tema ini? Apakah dia bagian dari akidah, keyakinan hati seorang muslim, atau dia bagian dari ibadah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia bagian dari muamalah, hubungan, interaksi sosial sesama manusia dan bahkan sesama jin, atau dia bagian adab dan akhlak, bagian adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Maka jawabannya, ruqyah masuk kepada 4 aspek kehidupan seorang muslim. Ruqyah masuk kepada akidah, permasalahan akidah. Ruqyah masuk kepada permasalahan ibadah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ruqyah juga masuk kepada perkara muamalah, hubungan sesama manusia, dan juga ruqyah masuk kepada adab dan akhlak. Oleh karena
itu ini perkara yang penting dalam agama Islam. Ini perkara yang penting dalam agama Islam karena dia masuk kepada semua aspek kehidupan manusia muslim di dalam beragamanya. Poin yang pertama adalah pengertian ruqyah. Apa itu ruqyah? Baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Maka kita ambil ruqyah adalah diambil dari kata Arab raqa yarqi, yang artinya idza awwadha wa nafatha. Raqa yarqi idza awwadha wa nafatha. Apa artinya? Seorang dikatakan meruqyah secara bahasa apabila dia memberi jampi-jampi dan meludah dengan ludah yang ringan. Itu ruqyah secara bahasa. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Azhari di dalam kitab As-Sihah, salah satu kamus besar bahasa Arab. Adapun ulama lain seperti Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah mengatakan ruqyah al-'udhah allati yarqi biha sahibal afah kal humma was-sar'i wa ghairi dzalika min al-afat. Artinya ar-ruqyah adalah al-'udhah, bacaan-bacaan yang dibaca oleh seseorang kepada orang yang sakit seperti demam, kesurupan dan yang semisalnya. Ini disebutkan juga di dalam kitab As-Sihah yang ditulis oleh Imam Al-Azhari, salah satu kamus besar bahasa Arab. Berarti kalau kita lihat bahwa ruqyah adalah menjampi-jampi, membaca-baca secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, kita ambil beberapa perkataan para ulama rahimahumullah. Di antaranya perkataan Al-Imam Syamsul Khalq Al-Azim Abadi. Beliau mempunyai kitab Aunul Ma'bud, dan Aunul Ma'bud adalah syarah kitab Sunan Abi Dawud. Beliau mengatakan ruqyah adalah ma yarqi bihi minad du'a li talabis syifa. Ruqyah adalah ma yarqi bihi minad du'a li talabis syifa. Apa yang dibaca berupa doa-doa untuk meminta kesembuhan. Apa yang dibaca berupa doa-doa untuk meminta kesembuhan. Ini pengertian ruqyah secara istilah syariat. Baca-baca berupa doa agar disembuhkan pasien. Begitu juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan ruqyah adalah at-ta'wid wal istirqa li talabir ruqyah wa huwa min anwa'id du'a. Ruqyah adalah membaca, memintakan perlindungan dan kesembuhan, dan dia termasuk dari bagian doa. Jadi bisa dikatakan ruqyah itu sama aja dengan berdoa. Ruqyah itu sama saja dengan berdoa.
lebih komprehensif lagi, lebih jelas lagi pengertiannya disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ulama Islam abad ke-14 Hijriah ini atau ke-15 Hijriah ini, ahli hadis dari negeri Yordania. Beliau mengatakan ma yuqra'u minad du'a li talabi syifa minal Qur'an wa mimma sahha minas sunnah. Apa saja yang dibaca dari doa, baik itu berasal dari Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sah, untuk proses kesembuhan. Apa saja yang dibaca dari doa, baik dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih, untuk proses kesembuhan. Inilah yang disebut dengan ruqyah. Jadi proses meruqyah itu membaca bacaan dari Al-Quran sebagai doa atau doa-doa dari hadis Rasulullah SAW untuk proses kesembuhan. Maka bahkan kadang meruqyah nggak perlu megang-megang, apalagi laki-laki megang perempuan, meskipun pakai sarung tangannya kadang-kadang keren lagi, hitam. Wah, ya, padahal bisa beli di Mangga 2 tuh, sarung tangan keren-kerenan doang, nggak boleh megang. Nanti kita akan sebutkan, laki-laki nggak boleh megang perempuan yang bukan mahramnya, walau saat meruqyah. Itu pengertian ruqyah. Apakah ruqyah disyariatkan dalam Islam? Jawabannya iya. Apa dalil yang menunjukkan bahwa ruqyah disyariatkan dalam Islam? Dalil yang menunjukkan bahwa ruqyah disyariatkan dalam Islam adalah dalil bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh. Dalil yang menunjukkan bahwa ruqyah disyariatkan dalam Islam adalah bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh. Seperti surat Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa." Yang artinya bukan itu ayatnya. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Surat Yunus ayat 57. Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian, dari Allah, dan obat penyembuh bagi apa yang ada di dalam hati. Obat penyembuh di sini maksudnya adalah Al-Quran. Dan obat penyembuh untuk penyakit apa? Untuk penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang timbul dari dalam qalbu seorang manusia, seperti misalkan penyakit syubhat, penyakit ada dalam qalbunya, dalam perasaannya, perasaan Allah itu tidak ada. Itu bahkan santri saya kena penyakit. Beberapa orang ngaku. Jadi penyakit syubhat, Al-Quran tidak benar dari Allah, Al-Quran Allah tidak ada, penyakit syubhat. Obatnya Al-Quran. Atau penyakit syahwat, bersyahwat, berhawa nafsu terhadap manusia, terhadap syahwat yang diharamkan. Obatnya Al-Quran, baca Al-Quran. Ini dalil yang pertama, surat Yunus ayat 57. Dalil yang kedua, akan disyariatkannya ruqyah surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa ma yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan obat penyembuh
Kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan obat penyembuh dan rahmat untuk orang-orang beriman. Obat penyembuh apa? Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ay yudhibu ma fil qulub min amradin wa syak min nifaqin wa syakkin wa syirkin wa zayghin wa mailin fal Qur'an yashfi min dzalika kulli. Yaitu menghilangkan apa yang ada dalam hati berupa penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit qalbu, seperti keraguan-raguan, buang air kecil, sudah beristinja, keluar dari kamar mandi, maka masuk lagi, kayaknya ada yang keluar lagi dikit. Kemudian berwudu, kayaknya ada yang belum sempurna wudu lagi, padahal sudah iqamah sholat. Ini keraguan-raguan, sholat nggak selesai-selesai sholatnya, karena takbir terus, Allah. Ini ragu-ragu. Ini bukan istimewa sholat seperti ini. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah seperti itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika ingin sholat menghadap kiblat, cuma bertakbir, Allahu Akbar. Nggak ada beberapa kali Allah. Saya pernah sholat di samping orang seperti ini dan mengganggu sekali. Ceritanya kita sudah tasyahud, ya. Kemudian dia baca at-tahiyyat, itu kan at-tahiyyatus salawatut thayyibatul mubarakatuh lillah, kan begitu. Dia cuma at-tahiyy dari awal, at-tahiyyat. Imamnya salah, dia cuma at-tahiyy. Habis itu karena merasa nggak sempurna sholatnya, nangis. Saya nasihatin, ya akhi, ini bukan sholat. Itu was-was, itu ragu-ragu. Yaitu penyakit qalbu. Dan itu obatnya dengan baca Quran. Baik keraguan-raguan, kemunafikan, kesyirikan, penyimpangan, maksiat, maka Al-Quran menyembuhkan itu seluruhnya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya semua dari Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat penyembuh. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, apapun ayat yang kita bisa baca, yang kita bisa hafal, dan kemudian kita baca, bisa menjadi bahan untuk meruqyah. Bisa menjadi bahan untuk meruqyah. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, surat Fussilat ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an bagi orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan penyembuh, obat penyembuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Suyuti yang bermadzhab Syafi'i dalam kitab beliau Ad-Durrul Mansur berkata, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Talhah bin Musarrif, beliau berkata, kana yuqal innal maridha idza quri'a 'indahu al-Qur'an wujida lahu khiffah. Dulu sering dikatakan, dan ini mujarab itu terbukti, teruji. Apabila ada orang sakit, dibacakan di sampingnya Quran, itu terasa ringan sakitnya. Fadakhaltu ala Khaythama wa huwa marid faqultu inni araka al-yawma salihan qala innahu qari'un indi al-Qur'an. Suatu ketika, kata Talhah bin Musarrif yang mempunyai cerita ini, aku masuk menemui Khaythama, seorang ulama besar. Waktu itu dia sakit. Ketika aku masuk, aku lihat dia agak sehat. Dan aku mengatakan kepada dia, aku melihat engkau sekarang agak sehat. Ada apa? Kemudian beliau mengatakan, di sampingku tadi ada orang yang membaca Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran dari sisi mana saja yang dibaca itu obat penyembuh. Mau baca surat Yasin,
mau baca surat Tabarak, mau baca surat Waqi'ah, mau baca surat Jum'ah, mau baca surat Al-Baqarah, mau baca mana saja, dia adalah obat penyembuh. Kenapa? Karena Allah menyebutkan, qul huwa, katakan wahai Muhammad, Al-Quran bagi orang-orang yang beriman petunjuk, wa syifa. Syifa adalah obat penyembuh. Tidak disebutkan di situ ayatnya mana, suratnya mana, enggak ada. Maka Al-Quran adalah obat penyembuh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada hal yang menarik disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang tulis oleh Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i. Beliau menyebutkan sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi dengan sanadnya, Innar Ramawi Al-Hafidh, ada seorang ahli hadis yang dikenal dengan Ar-Ramawi Al-Hujjah. Beliau orang alim besar, Abu Bakar ibn Mansur, kunyahnya Abu Bakar, namanya Ibnu Mansur. Kana idza ishtaka syai'an qala hatu ashabal hadis. Ini Ar-Ramawi, kalau seandainya sakit, maka beliau minta didatangkan orang-orang yang ahli hadis, yang hafal hadis. Hatu ashabal hadis. Fa idza hadaru qalu iqra'u alayya al-hadis. Kalau orang-orang ahli hadis tadi datang, dia minta tolong bacakan kepadaku hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai obat penyembuh. Kemudian Imam Nawawi berkata, "Fa hadza fil hadits fal Qur'anu aula." Subhanallah. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan sebagai obat penyembuh. Apalagi Al-Qur'an lebih utama. Lebih utama untuk bisa dijadikan sebagai obat penyembuh. Ya. Maka ini bisa diamalkan para ikhwan. Anak-anak yang sakit, makanya pas waktu kemarin Covid, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya. Ada orang main TikTok pas Covid, ya, untuk biar gembira katanya, baca Quran. Dan saya sebutkan sebuah kaidah, merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Sebagian perempuan bergoyang TikTok senang, laki-laki juga begitu, senang goyang-goyang, tapi tidak mesti bahagia. Bahagia itu di dalam hati, bahagia itu dalam kalbu, dan bisa didapat hanya dengan bacaan-bacaan syar'i seperti Al-Quran, kemudian mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu 3 ayat yang menunjukkan disyariatkannya ruqyah. Adapun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pensyariatan tentang ruqyah. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri, beliau membacakan Al-Fatihah atas orang yang terkena sengatan kalajengking. Kemudian orang yang terkena sengatan kalajengking tersebut akhirnya sembuh. Kemudian mereka mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu membaca surah Al-Fatihah kepada seorang yang terkena sengatan kalajengking. Kemudian setelah itu sembuh. Lalu kami diberi hadiah. Apakah hadiah ini halal atau tidak? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Apakah engkau tidak mengetahui bahwa membaca Al-Fatihah adalah ruqyah? Nah, ini dalil disyariatkannya tentang ruqyah.
Dalil yang pertama dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disyariatkannya tentang ruqyah. Kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan ruqyah. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Muhammad bin Hatib radhiyallahu anhu, wa Jamilah binti Mujallal radhiyallahu anha. Ini sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Mereka bercerita, karena Rasulullah SAW idza atal maridha fada'a lahu. Wa fi riwayah yu'awwidhu ba'dahum bimashihi biyamini wa yaqul adhhibil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Adalah Rasulullah SAW jika mengunjungi orang yang sedang sakit, beliau berdoa kepada Allah untuk orang yang sedang sakit tersebut dengan membaca adhhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Ini menunjukkan bahwa disyariatkannya meruqyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari meriwayatkan perkataan dari Imam Ibnu Battal, yaitu bahwa di dalam hadis ini terdapat pensyariatan ruqyah karena Rasulullah SAW mendoakan. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa ruqyah disyariatkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa imra'atun tu'alijuha aw tarqiha faqala alishiha bi kitabillah. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggilir Aisyah radhiyallahu anha, dan ada seorang perempuan di rumah Aisyah sedang mengobati Aisyah, meruqyah Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa boleh minta diruqyah. Ya, boleh minta diruqyah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, obatilah istriku tersebut dengan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk meruqyah. Baik. Pengertian ruqyah sudah kita pahami, kemudian dalil dari Al-Qur'an dan hadis tentang disyariatkannya ruqyah juga sudah kita pelajari. Sekarang ini inti pelajaran kita, yaitu tata cara meruqyah. Tata cara meruqyah yang pertama, sifatnya adalah meruqyah dengan cara membaca, baik itu Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meruqyah dengan cara membaca, baik itu membaca Al-Quran ataupun doa-doa dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Cuma membaca ya, berarti ya, cuma membaca. Jadi ada orang sakit dibacain, ada orang sakit dibacain. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw utiya bih. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau mendatangi seorang yang sedang sakit atau didatangkan kepada beliau orang yang sedang sakit, maka beliau berdoa, adhhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa
syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ini dalil tata cara ruqyah yang pertama, membaca, tidak memegang, tidak mengusap, tidak meludah, cuma membaca. Ya. Begitu juga hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, kana idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibril. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sedang sakit, yang meruqyah Jibril. Wah, enak banget ya. Yang meruqyah adalah Jibril. Kemudian Jibril berdoa, Bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ain. Ini doa Jibril kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Bismillahi yubrika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ain. Yang artinya dengan nama Allah semoga Allah menyembuhkan. Dari setiap penyakit semoga Allah menyembuhkan. Dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad, dan dari keburukan mata-mata yang jahat. Kebanyakan orang tuh sakit karena mata jahat. Mata jahat itu apa? Mata yang melihat seseorang, kemudian mata ini disertai dengan ketika melihat dia senang tapi juga hasad. Senang tapi juga hasad. Akhirnya orang yang dilihat sakit, panas, ya, nggak ada apa-apa, sakit, anak-anak menangis terus-terusan, nggak selesai-selesai nangisnya, itu bisa dikategorikan dia kena ain. Sebelum berangkat keluar rumah, ke rumah keluarga, ke rumah tetangga, anaknya sehat walafiat, pas pulang langsung sakit. Ini adalah bisa dikenakan penyakit ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haq. Penyakit mata jahat itu benar adanya. Al-ainu tudkhilul al-jamal al-qidra kama yudkhilu penyakit mata jahat bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam kubur sebagaimana menyebabkan onta dimasak karena penyakit, dan akhirnya disembelih, dimasak. Ini hati-hati penyakit ain. Itu tata cara yang pertama. Cukup membaca, tidak meludah, tidak mengusap, tidak mengerjakan apa-apa. Cukup membaca. Yang kedua, yaitu membaca disertai dengan an-naf, nun fa tha, an-naf. Apa itu an-naf? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, bermadzhab Syafi'i, dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim, an-naf nafkhun latifun bila riq, yaitu ludah yang ringan tanpa air ludah. Tiupan yang ringan tanpa air ludah. Contohnya gitu. Ibu-ibu lihat saya enggak? Enggak lihat? Lihat ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu yang banyak melakukannya karena anak-anaknya, ya. Membaca disertai dengan naf, nun fa tha, tiupan yang ringan tanpa air ludah, ya. Apa dalilnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu fi ruqyah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan naf saat meruqyah.
nafs saat meruqyah. Dalil yang lain yaitu hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha juga, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfuth. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sakit, beliau baca sendiri untuk diri beliau sendiri. Bacaannya apa? Mu'awwidzat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau melakukan nafs. Gitu. Baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian atau boleh ditambah 3 qul, 4 qul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik, ma ta'awwadha muta'awwidun bimithlihinna, seseorang tidak pernah meminta perlindungan yang lebih berat dan lebih dahsyat perlindungannya dibandingkan dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, disertai dengan nafs tadi, meludah, meniupkan tanpa air ludah, ringan, ya. Kemudian sifat yang ketiga, membaca disertai dengan tafel, tafalam. Apa itu tafel para ikhwah? Tafel adalah tafal yaitu nafkhun ma'a riq, meniup tapi disertai dengan air ludah. Ludah ya, bukan dahak. Kau bukan ludah, ya, meniup disertai dengan air ludah. Itu bedanya nafs dengan tafal. Cara yang ketiga, membaca disertai dengan tafal, ya, meniup disertai dengan ada sedikit ludah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dari Muhammad bin Hatib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, waqa'atil kidru ala yadayhi, panci panas mengenai tanganku, fahtaraqat yadi, maka terbakarlah tanganku. Fantalaqa bi abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka bapakku membawaku. Rupanya beliau ini adalah sahabat yang kecil di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Hatib namanya. Bapaknya membawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kana yadfulu fiha, dan beliau meludahi di dalamnya pada luka yang terbakar tadi. Wa yaqul adhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Dan saya berharap ini bapak-bapak hafal doa-doanya. Adhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Itu tata cara yang ketiga. Tata cara yang keempat yaitu membaca disertai dengan mengusap. Membaca disertai dengan mengusap, ya, dengan tangan kanan mengusapnya.
di bagian yang terasa sakit oleh pasien. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ustaz, kenapa hadisnya banyak dari Aisyah? Karena Aisyah kan dalam rumah radhiyallahu anha. Dan ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering memintakan perlindungan kepada Allah untuk istrinya, ya, meruqyah istrinya yang sedang sakit. Nah, ini salah satu hak istri diruqyah oleh suaminya, ya. Yamsahu biyadihi al-yumna, beliau mengusap dengan tangan kanan. Doanya apa? Lalu membaca doa, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqama. Dari tadi doanya itu aja, semestinya dihafal itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, la daghadni aqrabun 'inda nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faraqani wa masahaha biyadihi. Ada kalajengking menggigitku, menyengat. Waktu itu aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini sedang safar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian meruqyahku dan mengusap dengan tangannya. Nah, kalau kita perhatikan dari tadi bahwa ruqyah bukan hanya sekedar karena kesurupan jin, betul tidak? Tadi beberapa permasalahan. Yang pertama apa tadi? Terkena air panas. Yang kedua terkena sengatan kala jengking, kemudian demam. Ya, ini macam-macam penyakit bisa diruqyah dengan ruqyah syar'iyyah. Kemudian sifat yang kelima, membaca, meletakkan tangan di atas tempat yang sakit dan mengusapnya. Kalau tadi ngusap-ngusap gitu, ini di atas tempat yang sakit, kemudian mengusapnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah di antaranya yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini hadis menarik. Saya bacakan ya. Riwayat Imam Muslim, Imam Malik, Imam Abu Daud dan yang lainnya dari Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajidu fi jasadihi mundu aslam. Bahwa beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mendapati rasa sakit yang beliau dapati semenjak masuk Islam. Nah, ini kan ujian. Nah, ada orang kadang-kadang habis bertaubat, meniti jalan istiqamah, maka dia datang penyakitnya. Ini ujian dari Allah, sama seperti sahabat. Semenjak masuk Islam datang penyakitnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadi." Letakkan tanganmu di bagian tubuh yang engkau merasa sakit. Kepala ya letakkan di kepala. Dada, punggung letakkan. Wa qul bismillah thalatha wa qul sab'a marrat a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhad. Ucapkan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali.
Lalu ucapkan a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang aku dapati dan aku rasakan. Nah, ya, ini cara yang kelima. Dan ini jujur sering banget saya praktekkan. Pusing misalnya, ya, minum obat nggak sembuh-sembuh. Dan saya pesan, ada di dunia ini dua sebab. Sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i, baca Quran sebagai obat penyembuh, minum madu sebagai obat penyembuh, minum air zam-zam sebagai obat penyembuh, makan kurma ajwa sebagai obat penyembuh, dan seterusnya, ya. Habbah sauda, itu 5 poin yang ada dalilnya. Itu sebab syar'i sebagai obat penyembuh, dan ini sering dilupakan oleh manusia, terutama baca Quran. Nah, ada sebab kauni, obat-obatan, daun bidara, itu sebab kauni, nggak ada dalilnya daun bidara. Dia karena sudah terbukti baru dipakai. Adapun dalil-dalil syar'i nggak ada. Dia sebab kauni, obat, vaksin, sebab kauni. Sebagian orang sangat bersandar dengan sebab kauni, melupakan sebab syar'i. Nah, ini keliru para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud dari Aisyah binti Sa'ad. Aisyah binti Sa'ad radhiyallahu rahimahullah, bahwa bapaknya bercerita, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini berarti seorang tabi'i karena anak sahabat. Ishtaqaitu bi Makkah, aku pernah sakit di kota Mekah, kata Amr bin As Sa'ad bin Abi Waqqas. Faja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjengukku, wa wada'a yadahu ala jabhati, dan meletakkan tangannya di atas dahiku. Thumma masaha sadri wa batni, kemudian mengusap dadaku dan perutku. Ya, memegang kemudian mengusap. Kemudian mengucapkan Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratan. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad bin Abi Waqqas dan sempurnakan hijrahnya. Kenapa disebut oleh Rasulullah SAW sempurnakan hijrahnya? Nah, ada yang tahu? Kenapa Rasulullah SAW mendoakan dan sempurnakanlah hijrahnya? Pertanyaannya mungkin pelan-pelan. Hijrah dari mana ke mana ini? Dari Mekah ke Madinah. Kejadiannya di mana ini? Di Mekah. Berarti ini kisahnya ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Kemudian beliau sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ketika tahun ke-8 hijrah terjadi penaklukan kota Mekah. Nah, beliau sampai ke kota Mekah, padahal sudah berhijrah ke Madinah. Sampai ke kota Mekah, akhirnya kaum muslimin menang. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu sakit. Kalau beliau tetap sakit di Mekah dan meninggal, maka tidak dinamakan berhijrah. Kenapa? Karena masih kembali. Orang yang berhijrah benar-benar meninggalkan tempat yang dia hijrahi. Nah, yang jadi pelajaran kenapa saya berhenti di sini, orang yang sudah hijrah, taubat, pantang untuk kembali. Pantang untuk kembali. Yang meninggalkan pekerjaan haram, jangan pernah kembali.
Itu kalau kembali menjadi pecundang namanya. Kalah, orang yang kalah. Orang yang sudah istiqamah tidak boleh dia kembali. Nah. Sifat yang keenam, membaca, melakukan nafs dan mengusap. Membaca, melakukan nafs dan mengusap, yaitu meniup tanpa air ludah kemudian mengusap. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an wa yajma'u buzaqahu wa yanfuth fa dara'a ar-rajul fa atau bisyah. Tadi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika meruqyah orang yang kena sengatan kalajengking tadi. Ruqyahnya dengan Al-Fatihah. Lalu dia mengumpulkan ludahnya, ludah ya bukan dahak, ludah. Kemudian dia melakukan nafs, artinya mengeluarkan angin tanpa mengeluarkan ludah tersebut. Fabara ar-rajul, akhirnya orangnya sembuh, kemudian dikasih hadiah kambing. Boleh enggak menerima hadiah tersebut? Boleh. Bolehkah meletakkan tarif untuk ruqyah? Bahkan yang lagi ramai sekarang, saya pernah ditanya, Ustaz, apa hukum membeli air yang sudah dibacai? Dibacainya bacaan syar'i, Al-Fatihah. Apa hukumnya? Saya katakan asal hukumnya membaca pada air boleh. Membaca pada air diperbolehkan. Lalu airnya diminum oleh orang yang sakit, karena pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Boleh. Tetapi ketika ini dijadikan komersil, ya, air mineral dibaca Al-Fatihah 5 kali harganya gopek. Kemudian dibaca Al-Fatihah 10 kali harganya ceban. Ya, dibaca sekian kali harganya ini, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan main-main dengan ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Cara yang ketujuh, membaca, meletakkan air ludah pada jari telunjuk, kemudian meletakkan di tanah, kemudian diletakkan di tubuh pasien. Saya ulangi, membaca, dibacai dulu, lalu setelah itu diambil air ludah, diletakkan ke tanah, lalu diletakkan ke tubuh orang yang sakit. Ini diperbolehkan dalam agama Islam karena ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu syai'an minhu aw kanat bihi qarha aw jarh qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakadha wa wada'a Sufyan sabbabatahu bil ard thumma rafa'aha bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Yang artinya adalah Rasulullah SAW jika ada orang yang mengeluh sakit atau ada luka, ada nanah, maka Nabi Muhammad SAW dengan jari telunjuknya kemudian menggunakan air ludahnya, kemudian meletakkan ke tanah, lalu mendoakan, meletakkan kepada pasien lalu mendoakan dengan doa bismillah turbatu ardina, tanah pasir dari tanah kami, biriqati ba'dina, dengan ludah dari kami, liyushfa bihi saqimuna, agar yang sakit sembuh dengan izin Rabb kami. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ada yang mengatakan ini khusus untuk tanah kota Madinah. Tanah kota Madinah karena dia tanah suci. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat bahwa ini adalah pendapat jumhur, tanah manapun diperbolehkan. Kemudian yang kedelapan, membaca dengan meletakkan garam pada air, kemudian mengusapkan pada bagian yang sakit. Ya, jadi ada air campuri garam, lalu diusapkan pada bagian yang sakit, lalu dibacai. Ini yang kedelapan. Hadis yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam At-Tabarani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah yusalli fa wada'a yadahu 'ala al-ardh faladaghathu 'aqrab. Ketika Rasulullah SAW di suatu malam sholat, maka beliau meletakkan tangannya di atas tanah, lalu disengat oleh kalajengking. Berarti dulu banyak kalajengking. Fatanawalaha Rasulullah SAW bina'li faqatalha. Kemudian Rasulullah SAW memukulinya kalajengking tersebut dengan sendalnya sampai mati. Kemudian ketika setelah selesai sholat, beliau bersabda, berarti memukulnya itu saat sholat, berarti itu boleh bergerak, ya, dan tidak membatalkan sholat. Nah, boleh bergerak dan tidak membatalkan sholat. Lalu Rasulullah SAW setelah sholat berkata, la'anallahu al-aqrab. Semoga Allah melaknat kalajengking. La tad'u musallian wala ghairah wala nabiyyan. Dia tidak meninggalkan orang yang sedang sholat, tidak juga nabi, tetap disengat. Subhanallah. Tsumma da'a bimilhin wa ma. Lalu beliau minta didatangkan air dan garam, lalu dicampur. Tsumma ja'ala yusabbuhu ala isba'ihi haitsu ladaghat. Lalu beliau menyiramkan pada tangan yang terkena sengatan kalajengking tadi. Wa yamsahuha, dan mengusapnya, wa yu'awwidhuha bil mu'awwidhatain, dan membacakan dengan bacaan surat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi riwayat yang lain membaca qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi riwayat yang lain membaca 4 surat tadi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Makanya saya katakan itu 4 surat yang diawali dengan qul adalah untuk meruqyah, membentengi diri. Ini sifat yang ke-8. Sifat yang ke-9, membaca pada air yang sudah dicampur dengan pasir, lalu meludahinya, kemudian menyiramkannya pada orang yang sakit. Pasirnya nggak banyak-banyak ya, agar tidak terlalu kotor. Tapi caranya seperti itu, membaca pada air yang sudah dicampur dengan pasir, lalu meludahinya, melakukan nafs, meniupnya tanpa air ludah, lalu menyiramnya pada orang yang sedang sakit. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud. Lihat ya, saya semuanya menyebutkan hadis-hadisnya, dan semuanya hadis-hadis yang saya sebutkan sahih. Dari Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW menemui Thabit, wa huwa marid, dalam keadaan beliau sedang sakit. Faqal, lalu beliau berkata, lalu Nabi Muhammad SAW berdoa, akshifil ba's rabban nas an Thabit ibn Qais ibn Syammas, yang artinya, ya Allah Tuhannya manusia, angkat penyakit dari Thabit bin Qais bin Syammas. Kemudian setelah itu beliau akhadha turaban min bathan,
mengambil pasir dari daerah Bathan. Faja'alahu fi qadah. Beliau letakkan itu di dalam bejana. Thumma nafatha alaihi bima. Lalu setelah itu beliau campur dengan air, lalu beliau ludahi. Beliau lakukan nafkh, wasabba alaihi, dan beliau siramkan kepada Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Cara yang ke-9. Cara yang ke-10, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah meruqyah dengan menulis sesuatu dari Al-Qur'an. Meruqyah dengan menulis sesuatu dari Al-Qur'an. Kemudian disiram air lalu diminum atau dijadikan mandi. Contoh misalkan nih, ya, nulis Quran di sini, surah Al-Fatihah, ayat-ayat kursi, tulis, lalu diisi air, lalu diminum atau dimandikan. Nah, ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama, apakah boleh atau tidak. Wallahu alam, dia boleh. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, boleh yang seperti itu. Pendapat jumhur ulama. Dan dalilnya diambilkan dari hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Idza asra 'ala al-mar'ati waladuha, jika seorang perempuan sulit untuk melahirkan, hamil tapi belum lahir-lahir, fayaktubu hatainil ayataini wal kalimati fi sahfah, maka dia hendaklah menulis 2 ayat dan kalimat-kalimat berikut pada sebuah piring. Thumma tughsal, lalu kemudian dibasuh, fatusqa minha, lalu diminum. Kalimat yang ditulis, Bismillahilladzi la ilaha illa huwal halimul karim, Subhanallahi rabbis samawati sab' wa rabbil arsyil azim, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh falyuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Surah An-Nazi'at ayat 46 dan surah Al-Ahqaf ayat 35. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu a'lam, ini riwayat lemah, dan di sana ada riwayat yang sahih bahwa Imam Mujahid, seorang tabi'i, annahu lam yara ya ba'san an yaktuba ayatan al-Qur'an thumma yasqahu sahibul faza'. Tapi Imam Mujahid rahimahullah berkata, tidak mengapa orang nulis ayat Quran yang ditulis ya, bukan rajah ayat Quran, bukan rajah-rajah yang seperti itu, bukan. Ayat Quran yang ditulis ayat-ayat Al-Quran, bukan yang seperti ini. Ya. Tapi ayat Quran, Al-Fatihah menulisnya dengan baik dan benar. Ya, dengan baik dan benar. Taib. Imam Mujahid bin Jabr, seorang tabi'i yang belajar dengan sahabat Rasulullah SAW, berpendapat tidak mengapa nulis begitu, asalkan ayat Quran, kemudian diberi air, kemudian diminum, tidak mengapa. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habis waktunya ya, jam 11 ya, 1 jam. Saya tadi terlambat, memang saya lupa beritahu kepada panitia kalau bahwa saya bisanya jam 10, karena kajian di Ciputat jam 8:30 selesai. Jadi memang jam 9.30 atau jam 10, saya lupa beritahu kepada panitia, makanya bapak-bapak kumpul duluan. Dan untuk mulai tahun 1444 ini saya
bisa keliling. Kalau dulu kan Sabtu cuma satu tempat rutin, ini sekarang saya bisa keliling. Makanya ketika ada tawaran kajian dari Jakarta, ini timur utara ya, utara, saya langsung iyakan karena belum pernah. Iya saya bilang, karena saya belum pernah. Karena banyak yang protes, Ustaz kalau tempat di situ saja berarti nggak bisa kemana-mana. Sedangkan kita juga ingin datang. Maka saya rubah. Tapi ya tadi syaratnya jam 9.30 atau jam 10. Dan pengajian cukup insya Allah jam 10 sampai jam 11. Pertanyaan kemudian sampai setengah 12. Habis itu bubar. 1 jam, 1 jam setengah. Baik, masih ada sebenarnya permasalahan. Yaitu apa? Apa tanda-tanda peruqyah yang syar'i? Apa tanda-tanda peruqyah yang syar'i? Karena banyak yang tertipu. Ternyata bukan peruqyah yang syar'i. Nah, kalau begitu saya akan sebutkan tanda-tanda peruqyah yang tidak syar'i dulu deh. Ya, sebelum nanti masuk kepada pertanyaan. Yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanda-tanda peruqyah yang tidak syar'i adalah yaitu seperti dukun. Dukun. Apa tanda-tanda dukun? Dan apa bedanya tukang sihir dengan dukun? Jadi gini, tukang sihir itu adalah orang yang menyihir, memberikan keburukan atau pengaruh buruk kepada objek yang disihir, baik itu perasaan qalbu ataupun lahiriah. Itu sihir. Seperti santet, pelet, guna-guna, ya, itu sihir. Memberikan pengaruh buruk kepada hati yang asalnya tidak suka, disihir jadi suka. Yang asalnya suka, disihir jadi tidak suka. Yang asalnya ingin bersatu, disihir jadi ingin berpisah. Yang asalnya ingin mendekat, disihir jadi ingin mendekat, menjauh. Yang asalnya mencintai, disihir jadi membenci. Itu sihir. Adapun dukun itu identiknya dengan mengobati yang sakit dengan kekuatan ghaib. Nah, itu dukun. Itu bedanya sihir dengan dukun. Baik Ustaz, kalau yang ngasih penglaris jimat diletakkan di toko, di bawah kasur, ditanam, dikubur di depan rumah, itu maksud mana? Masuk mana? Sihir atau dukun? Sihir. Itu masuk sihir. Nah, sekarang saya akan sebutkan tanda-tanda dukun, bukan peruqyah yang benar. Yang pertama adalah menanyai pasien, nama pasien dan nama ibu pasien. Nama pasien dan nama ibunya. Namamu siapa? Nama ibumu siapa? Kalau sudah manusia seperti itu kan itu berarti merendahkan diri. Karena berarti dia tidak punya keturunan yang nyata. Karena kan seorang yang punya keturunan yang sempurna ataupun yang keturunannya itu benar-benar tidak terputus dengan perzinahan. Seperti misalkan saya, Ahmad Zainuddin nama saya, bin Kasful Anwar, bin Sukir, bin Samloko. Itu dari bapak saya sampai kakek saya sampai buyut saya. Berarti bukan anak zina saya begitu. Tapi kalau seandainya ada Fulan Ahmad bin ibunya, ini berarti kan nasabnya terputus. Dan itu rendah nasab yang terputus. Ya, nasab yang terputus itu rendah. Meskipun sekarang di negara kita yang anak hasil zina itu
difasilitasi oleh catatan sipil kita bahwa anak Ahmad bin siapa ibunya. Itu ada memang. Kalau yang seperti itu berarti anak hasil zina. Nah, itu untuk merendahkan seseorang, makanya ditanya ibunya, meskipun dia bukan anak hasilnya. Tapi ketika dia menyebutkan nama saya Ahmad, nama ibu saya tidak disebutkan nama bapaknya, berarti tidak punya keturunan yang pasti. Itu untuk merendahkan. Yang kedua, meminta bekas yang dipakai oleh si pasien, entah itu baju, celana dalam, ya, kemudian BH, kemudian apa saja yang dipakai oleh pasien, peci, apa saja. Kemudian yang ketiga adalah minta didatangkan hewan-hewan untuk disembelih, seperti ayam pendek hitam disembelih pada malam Jumat. Nah, ini dukun pasti, bukan peruqyah. Ini dukun, bukan peruqyah. Dan ini yang kita bicarakan adalah dukun-dukun yang memang dia asli dukun, bukan gadungan, bukan palsu. Apa maksud dukun asli? Dukun yang bermitra dengan jin, yang mengabdi kepada jin, ya, yang minta bantuan kepada jin. Dukun asli. Pernah di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu kan ada kalau bahasa kita ya, kalau bahasa di sana Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu divisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Salah satu dari divisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu ada Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun, KPSD. Kalau di sini cuma baru ada KPK. Sana ada KPSD, Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun. Dan itu banyak videonya di internet. Pernah ditangkap seorang dukun asli, pakai shot asli, bukan dukun palsu. Ditangkapnya setelah dia dari masjid. Jadi jangan tertipu dengan penampilan jenggotan hitam, 2 di dahi, pakai tasbih panjang sepanjang 3 meter. Jangan tertipu dengan penampilan. Ditangkapnya setelah dia dari masjid. Ketika dia ditangkap, nanti banyak faedah. Kisah ini banyak faedah. Ketika dia ditangkap, dukun ini nangis. Kata KPSD tadi, "Kenapa engkau menangis? Takut dengan hukuman?" Tidak, saya enggak takut dengan hukuman. Cuma saya ini memelihara jin. Lalu kenapa jin-jin saya tidak memberitahu saya saat saya mau ditangkap? Maka bagian KPSD tersebut mengatakan, mungkin kamu kurang sesajinya sama jin. Oh enggak, saya punya perempuan perawan di rumah. Ingat, bagi orang-orang perdukunan yang asli yang berhubungan dengan jin, perawan bukan untuk seks lagi mereka, akan tetapi untuk mengambil darah haid mereka, kemudian dituliskan ayat kursi dengannya, untuk menghinakan Al-Quran. Ini makanya saya katakan tadi dukun asli, pakai sad, bukan pakai sin. Asli, bukan palsu dukun. Itu yang minta-minta hewan untuk disembelih tadi. Ya. Maka saya lanjutkan ceritanya. Lalu kemudian kata salah seorang yang menangkap dukun tadi, saya tahu jawabannya kenapa kamu bisa kami tangkap. Salah satu jawabannya adalah karena ketika kami keluar dari kantor kami mengucapkan Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan doa ini ketika keluar rumah, maka faqad hudiya
wa kufiya wa ruqiyah. Dia diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Inilah hasilnya kami bisa menangkap kamu. Maka si dukun tersebut mengatakan, dengan itu saya tertangkap. Maka jangan lupa bacaan yang mudah ini. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Setiap kali keluar rumah, jangan lupa bacaan itu. Dijaga, dicukupkan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dukun-dukun yang palsu, maka mereka bukan untuk menyembelih. Nah, dukun asli tadi ketika didatangi tempat prakteknya, itu sebuah kamar bau. Kenapa? Karena dia menyembelih hewan sebagai bentuk pengorbanan dia untuk. Nah, ketika ini dukun asli, kalau yang palsu beda. Minta didatangkan hewan bukan untuk dipersembahkan kepada jin, tetapi hanya untuk membuat pasiennya sulit sehingga dia dapat uang. Contoh, kata si dukun palsu, saya bisa membantu di mana suami Anda sedang berselingkuh. Maka tapi saya minta didatangkan hewan sebagai bentuk untuk kemudahan mencari suami Anda. Kata sang istri, hewan apa? Tikus. Oh, banyak di rumah. Gampang. Ini bukan sembarang tikus. Tikusnya yatim. Gimana tikus yatim berarti? Berarti kita harus tahu ini umurnya berapa, kemudian bapaknya meninggal kapan. Karena pengertian yatim adalah siapa yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh, itu yatim. Nah, itu sebenarnya hanya tujuannya untuk duit saja, ujung-ujungnya. Dan dukun memang ujung-ujungnya duit. Itu sebagaimana disebutkan tukang sihir, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika wajah as-saharatu Fir'aun, tukang sihir Fir'aun mendatangi, ingin bertempur dengan Nabi Musa. Kemudian mereka mengatakan kepada Fir'aun, Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami akan mendapatkan upah kalau kami menang melawan Musa? Ini tukang sihir, tukang dukun, ujung-ujungnya memang itu warisan nenek moyang mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, yang keempat, menulis tulisan rajah-rajah tadi yang saya contohkan tadi. Tulisan huruf-huruf yang tidak bisa dipahami, angka-angka, kemudian tanda-tanda yang tidak ada artinya, bintang, pedang, kemudian macam-macam, bulan sabit dan seterusnya. Yang kelima, memberikan kepada pasien sesuatu yang dipakai, entah itu di kalung, di lengan, di gesper, atau digantung di rumah, digantung di mobil, atau dikubur di dalam tanah, di depan rumah dan semisalnya. Yang keenam yaitu adalah menulis ayat Al-Quran dengan terpotong-potong. Bahkan kadang-kadang menulis Al-Fatihah ayat yang ke-7 di depan, sedangkan bismillahnya di bawah, untuk menghinakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dia hinakan. Ini. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan jimat kepada pasien. Nah, ini beberapa
tanda tukang sihir ataupun dukun mengobati dengan hal gaib. Dan setiap orang yang mengobati dengan hal gaib, minta bantuan kepada jin, maka ini kesyirikan akbar. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok dari manusia minta bantuan perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka tidak menambahkan kepada mereka kecuali kesulitan, kesusahan. Ini diharamkan dalam agama Islam. Karena minta perlindungan ibadah, dan ibadah tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Jika dipalingkan kepada selain Allah, maka dia adalah kesyirikan akbar. Wallahu a'lam. Baik, cukup kiranya. Sebenarnya masih ada poin-poin, nanti mungkin ditambah oleh ustadz yang lain. Poin-poin diantaranya adalah kesalahan-kesalahan saat meruqyah. Ini banyak kesalahan-kesalahan saat meruqyah. Megang perempuan, ya salah fatal. Meskipun dengan sarung tangan, banyak itu nanti. Mudah-mudahan bisa diisi oleh yang lain. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang bertanya, saya punya waktu 15 menit. Nah. Ya. Jadi sekarang untuk bertanya Ustaz, waktunya hanya 15 menit karena setengah 12 kita harus selesai. Ada beberapa pertanyaan, mungkin saya padatkan saja Ustaz. Jadi yang Ustaz bisa langsung memberikan penjelasan dan pencerahan tentang semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, semoga Allah melimpahkan rahmat serta keberkahan untuk Ustaz dan keluarga dan kaum muslimin. Apakah butuh pemahaman tauhid yang benar dan lurus dari seorang peruqyah dan orang yang diruqyah? Karena bisa jadi kadangkala seorang yang diruqyah menganggap kesembuhan itu datangnya dari si peruqyah. Tolong dijelaskan kepada kami Ustaz, agar bila mana kami menginginkan diruqyah tidak seperti itu anggapannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ini adalah poin yang belum disebutkan, yaitu syarat-syarat peruqyah. Kemudian yang kedua, syarat-syarat orang yang diruqyah. Yang ketiga yang saya sebutkan tadi, kesalahan-kesalahan ketika meruqyah. Jadi masih banyak poinnya. Ya. Salah satu syarat meruqyah, dia harus ikhlas hanya karena Allah. Kemudian salah satu syarat diruqyah adalah dia menganggap bahwa apa yang dilakukan pada dirinya berupa ruqyah itu hanya sebab, dan Allah tetap sebagai sandaran. Allah tetap sebagai apa? Sandaran. Jadi sebab, sebagaimana orang minum obat. Minum obat itu boleh nggak? Boleh, karena obat. Kita diperintahkan untuk berobat. Tapi bersandar kepada obat nggak boleh. Bersandarnya kepada siapa? Allah. Tapi mengerjakan sebab boleh. Bersandar kepada sebab tidak boleh. Bersandar kepada peruqyah tidak boleh. Menjadikan peruqyah sebagai sebab boleh. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya nanti ada perbincangan syarat-syarat orang yang meruqyah, syarat-syarat orang yang diruqyah, kesalahan-kesalahan ketika meruqyah. Wallahu a'lam. Nah. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kaitannya ada hadis yang mengatakan orang yang diruqyah terancam masuk ke dalam surga? Bismillah. Hadisnya berbunyi begini. Min ummati sab'una alfan yadkhuluna jannah bighairi hisabin wala adab. Dari umatku ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Berapa orang? 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Enggak ditanya sama sekali, langsung cus masuk surga.
Enak nggak? Hah? Enak. Emang tahu? Ya, enak lah. Nggak ditanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab faqad halak." Siapa yang ditanya saat hisab pasti binasa. Makanya ini 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nanti ada riwayat tambahan dari setiap 70.000. Ini kan 70.000. Dari setiap 1.000 dari 70.000 itu membawa 70.000 lagi. Berarti berapa tuh? Yang ahli matematik siapa? Ini 70.000. Setiap 1.000 dari 70.000 itu membawa 70.000. 1.000, 70.000, 1.000, 70.000, 1.000, 70.000. Sampai 70.000 ke depan. Berarti berapa? Hitung. Jangan ini hitung. Biar tahu. Biar kita masih ada kesempatan nggak, gitu loh maksudnya. Karena kalau 70.000 saja para sahabat selesai, habis sudah kuncinya tiketnya habis. Berapa? 4,9 apa? 4,9 miliar atau 49 miliar? Sedikit sekali. 4, PR ya, hitunglah itu. Ya, PR. Nah, kemudian setelah itu tambahan riwayat lagi. Kemudian 3 tanggukan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa 3 tanggukan tersebut? Wallahu a'lam. Jadi 70.000 ya riwayat pertama, di setiap 1.000 dari 70.000 itu membawa 70.000, riwayat kedua, kemudian 3 tanggukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa sifat mereka? Yang pertama, la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Lihat, di sini bukan berarti haram minta diruqyah. Cuma siapa yang minta diruqyah ketinggalan kesempatan besar masuk surga tanpa hisab. Boleh nggak minta ruqyah? Boleh. Cuma ketinggalan kesempatan besar. Bukan berarti tidak masuk surga, salah itu. Masuk surga, cuma dihisab. Kalau dia bertauhid masuk surga, cuma dihisab. Adapun yang tidak dihisab, yang tidak minta diruqyah sama sekali. Tapi boleh nggak minta diruqyah? Boleh. Kenapa? Karena sebagian sahabat minta diruqyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Demikian. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz, untuk mengobati orang kesurupan apakah bisa dengan memandangkannya aja? Karena aja itu setan pun lari berjilid-jilid. Kira-kira informasi. Bismillah, walhamdulillah. Bisa, karena itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadisnya bahwa jika muadzin mengumandangkan azan, maka adbara syaitan walahu durat hatta la yasma'u ta'zin, kata Rasulullah. Syaitan akan kabur, dan ketika kabur dia kentut dengan suara kentut yang besar sehingga tidak terdengar azan. Kurang ajar setan. Ya. Tidak terdengar azan. Maka bisa diruqyah dengan azan, tidak mengapa, karena dia termasuk zikir. Ya, tapi ruqyah yang paling utama itu Al-Fatihah. Kalau seandainya ini ada antum minta air sama saya, ya, maka bacaannya nggak lain kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah nih Pak. Kalau ada ustadz, tuan guru, habib, kiai atau apapun dimintai air, tolong bacain air sebentar ya, saya masuk kamar dulu. Enggak usah masuk kamar, ngapain? Bacain sini aja. Karena bacaannya enggak lain cuma apa? Al-Fatihah. Enggak ada bacaan khusus tersendiri, enggak ada. Nah, bacaannya cuma Al-Fatihah. Oh, kalau begitu Al-Fatihah saya juga bisa sendiri. Oh, begitu. Kalau begitu baca sendiri aja.
Nggak usah minta sama orang. Itu lebih utama, lebih bertawakal. Nah, Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Saya dulu pernah mendatangi seorang dukun. Setelah saya mengetahui ilmunya, saya bertobat. Apakah termasuk saya dosa yang bisa diampuni? Semua dosa jika bertobat diampuni oleh Allah, asalkan benar-benar bertobat. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti tidak memiliki dosa sebelumnya. Dosa apa yang lebih besar dari kesyirikan? Lalu para sahabat bertobat darinya. Kemudian mereka malah menjadi orang-orang yang dijamin surga oleh Allah SWT. Asal bertobatnya sebelum nafas di tenggorokan, sebelum mati, atau sebelum matahari terbit dari barat, sebelum kiamat. Kalau bertobatnya pas mati, nah, sama Fir'aun tuh, pas sudah baru saya beriman kepada Allah, terlambat aja. Alhana wa qad asaita qablu kunta minal musyrikin. Sekarang baru beriman wahai Fir'aun. Engkau dulu termasuk orang yang bermaksiat dan merusak di atas muka bumi ini. Nah, bertobatnya sekarang, apapun dosanya. Dan ini bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kabar gembira dari Allah. Dosanya apapun, kesyirikan kah, membunuh kah, cuma kalau ada urusannya dengan orang lain harus minta halal. Tapi kalau urusannya dengan Allah, bertobat dia kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Kalau urusannya dengan orang lain harus minta halal. Kalau belum minta halal, maka berarti nanti berurusan dengan dia di hari kiamat. Seperti misalkan ada hadis orang yang membunuh, nanti yang terbunuh bawa kepalanya di hadapan Allah. Dia ngadap Allah Subhanahu wa taala sambil bawa kepala. Kemudian minta didatangkan orang yang membunuhnya di hadapan Allah. Kemudian orang yang terbunuh ini berkata, "Ya Rabb, salhu lima qatalan." Wahai Allah, tanya dia, mengapa dia bunuh saya? Kalau belum diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat. Makanya kalau punya hutang, selesaikan. Bayar atau minta halal. Ya, jangan afwan akhi. Bayar hutang. Afwan akhi. Enggak bisa halal itu. Afwan akhi. Bayar atau minta halal. Kalau tidak, bermasalah nanti di akhirat. Kenapa? Karena hubungannya antar sesama manusia. Demikian. Alhamdulillah selesai kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini adalah masjid pertama saya datang, belum pernah saya datang sebelumnya ke sini. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi dalam majlis-majlis ilmu yang lain. Jika tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.